segala hal ihwalnya dua padanya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-17 yaitu hayyun. Arti hayyun adalah zat yang maha hidup atau zat yang bersifat dengan sifat hayat. Ya, hayat artinya hidup. Ya. Bagaimana hidupnya Allah Ta'ala? Hidup Allah Ta'ala itu disebut hayatun hakikiyah. Hayat hakikiyah itu artinya hidup yang sejati. Ya, hidup yang hakiki. Hidup sejati itu hidupnya enggak berawal, enggak berakhir. Hidupnya enggak bersabab dan enggak berproses. Hidupnya tidak butuh apapun. Enggak butuh alat, enggak butuh ini, enggak butuh itu ya. Pokoknya kita cukup berkeyakinan Allah maha hidup. Allah bersifat dengan sifat hidup. Udah begitu. Gak usah ditanya-tanya bagaimana ya hidupnya Allah. Ya. Jadi segala perkara yang terkait dengan Allah Ta'ala enggak boleh dipertanyakan. Ya. Sebab la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya terhadap apapun yang Allah perbuat. Termasuk Allah nurunin bencana, nurunin bala, itu kan hakikatnya musibah, bencana, mara bahaya itu bersumber dari Allah ya. Allah yang turunin. Ya, Allah yang timpahkan kepada makhluk. Tapi kita enggak boleh nanya-nanya, kenapa Allah turunin begini? Kenapa Allah turunin musibah? Ya, kalau mau nanya diri kita. Kalau kita nih banyak pertanyaan dalam diri kita. Kayak sekarang kita hidup. Kenapa saya hidup? Dari mana asalnya saya hidup? Habis hidup di sini kemudian mau kemana ya gitu. Ya. Terus ini musibah terjadi perbuatan manusia kenapa ya? Gitu, ya. Jadi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita ya sebagai makhluknya. Tapi Allah Ta'ala termasuk hidupnya nggak boleh ditanya-tanya. Kita cukup berkeyakinan, ya, cukup mengimani Allah zat yang maha hidup, gitu. Hidup yang sejati, hidup yang berbeda dengan hidupnya seluruh makhluk. Udah gitu aja. Ya. Itu kalau sebatas keimanan terhadap sifat hidupnya Allah Ta'ala sebatas itu. Jadi kita yakin, ya, Allah zat yang maha hidup. Nah kemudian lawanannya maka mustahil yang mati. Ya, ini lawanan ya, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah itu mati. Jadi kalau hidup yang sejati itu punya lawanan. Apa lawanannya? Lawanannya mustahil mati. Artinya berarti hidup selama-lamanya. Itu ya, hidup yang tidak berakhir. Itu. Jadi makanya nggak bisa dipertanyakan hidupnya Allah Ta'ala ya. Orang hidupnya nggak berawal, hidupnya nggak berakhir, selama-lamanya, kekal abadi gitu. Nah ini sifat mustahilnya Allah Ta'ala, yaitu mustahil Allah mati. Ini sifatnya siapa? Ini kan juga sifat. Ini sifatnya makhluk ya, khususnya sifat kita nih sebagai manusia. Jadi berarti hakikatnya kita tidak punya sifat hidup gitu. Karena sifat hidup sifatnya Allah Ta'ala ya. Sifat kita, sifat asli kita gitu, sifat sejati kita justru adalah bukan hidup tapi mati. Tapi sekarang hidup ini kita ya, semua hidup sekarang di alam dunia. Bahkan bukan cuma kita doang hidup. Itu hewan binatang pada hidup. Iya. Bahasanya bukan hidup sebenarnya mah, tapi bahasa yang tepat sebenarnya dihidupkan gitu. Ya. Cuman kalau ngomong jadi hidupkan kepanjangan. Jadi dipangkas aja dan minjem bahasa saya hidup gitu. Ya, sebenarnya kurang pas ngomong begitu. Yang benar saya dihidupkan. Loh kok pakai bahasa dihidupkan? Iya, sebab hidup bukan punya kita. Ya, jadi Allah yang menghidupkan kita. Allah yang menghidupkan makhluk, maka kita disebut dihidupkan. Kalau yang hidup mah Allah doang sebenarnya gitu, ya.
ya. Maka karena hidupnya kita dihidupkan, maka disebutnya hidup majazi namanya, bukan hidup hakiki ya. Jadi ada hidup hakiki, itu hidupnya Allah Ta'ala. Ada hidup majazi, hidup pinjaman artinya ya, hidup sementara, itu hidupnya kita sebagai manusia. Makanya ketika kita hidup di alam dunia juga ada batasnya ya. Kapan batasnya? Ya, nanti satu saat kita meninggal ya, kita wafat, itu artinya sifat hidup yang kita punya emang karena pinjaman ya, diambil sama yang punya gitu ya, diambil lagi sama yang punya. Maka ya kita kembali ke asal kita, ke sifat asli kita, apa itu? Al-maut, mati ya. Nanti di akhirat ya hidup lagi. Nah, beda nih hidup di alam dunia sama hidup di akhirat. Kalau hidup di alam dunia itu bahasa hidupnya dipinjamkan, makanya ada batasnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ya. Namanya barang pinjaman, biar kata selama apapun dibatesin gitu. Nah juga pinjem ya. Tapi di akhirat bukan dipinjam lagi, tapi diberikan. Itu bedanya ya. Kalau di sini dipinjemin, nih gua pinjemin ya 60 tahun tuh pakai tuh hidup, 80 tahun dan manfaatin tuh hidup. Itu kata Allah begitu. Ntar udah selesai ya gua ambil. Makanya ketika diambil itu hidup dari kita sekarang di alam dunia, nggak ada orang yang bisa mencegah, nolak, nggak bisa. Mau dibayar pakai apa juga nggak bisa. Jangan kan baru pakai rupiah gitu ya, mau pakai dolar, pakai dunia dan isinya ya. Malaikat kita kasih nih dunia sama isinya buat nyogok supaya jangan nyabut nyawa kita, nggak bisa ya. Emang udah ditentunya segitu ya segitu gitu. Ya, jadi nggak ada ceritanya dari Nabi Adam sampai saat ini ya ada orang bisa nyogok malaikat Israel, matinya ditunda dulu. Gak ada. Udah segitu ya segitu dah. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Gak bisa mundur, gak bisa maju. Emang kenapa? Ya barang pinjaman namanya juga gitu. Nanti di akhirat baru ya namanya diberikan. Kapan itu setarnya? Kita hidup di akhirat itu setarnya dari mulai masuk alam barzakh, alam kubur ya. Yang kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama, persinggahan pertama. Jadi berarti kalau persinggahan pertama itu kuburan tempat mampir juga. Ya, dalam kubur tuh enggak lama kita. Makanya diumpamakan di dalam sholat itu alam kubur seperti sholat maghrib. Ya Pak ya. Sholat maghrib itu kalau kita lihat dia siang apa malam maghrib? Sholat maghrib siang apa malam? Hah? Malam. Kalau siang asar ya Johor. Maghrib itu sudah masuk malam, gelap artinya kan? Ya, gelap. Kemudian maghrib waktunya nggak lama. Maghrib sekarang jam 6 taruh, jam 7:04:20 udah isya. 1 jam 15 menit cuman jaraknya ya. Itu sholat paling cepat. Kalau Johor ke asar ya lumayan agak lama. Asar ke maghrib juga lumayan. Apalagi ya isya ke subuh ya. Semalaman itu mah. Subuh juga nih masih ada sekarang subuh nih. Sampai kelihatan banget nih karena masih ada remeng-remeng. Masih ada subuh sekarang. Jadi kalau orang subuh sekarang masih ada. Sampai kapan? Sampai sebelum keluar matahari subuh. Ya. Tapi maghrib cuma sejam 15 menit. Itu artinya apa? Sementara. Itu sholat maghrib diumpamakan dalam hidup kita ketika kita kembali ke alam kubur. Alam kubur itu gelap. Kayak sholat maghrib gelap udah masuk malam. Ya, itu sholat maghrib awal pembuka malam. Sebagaimana itu kuburan awal pembuka kehidupan akhirat. Sholat maghrib gak lama sebentar. Di kuburan juga gak lama.
Kata siapa orang di kuburan lama? Bentaran. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kan kiamat lama. Ya selama-lamanya masih ada bakal terjadi, berarti ya kullu atin qarib. Tiap yang bakal datang sebentar. Gitu ya. Tiap-tiap yang bakal datang nih, kayak sekarang nih. Ya, puasa kapan ya? Masih 2 bulan, lama ya. Iya lama kayaknya, cuman namanya bakal datang cepatnya tahu lah udah besok udah puasa gitu. Ya. Itu makanya sholat maghrib disebut sebagai sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali. Ya, kita kalau habis sembahyang ba'diyah Pak, kalau di masjid ada waktu nih, lagi nggak ada pengajian nih, udah sholat maghrib jamaah, udah wiridan, udah sholat ba'diyah ya, itu ada sholat sunnah awwabin. Itu dari 2 rakaat, 4, 6 ya sampai 12. Kalau bisa kerjain sekalipun 2. Kenapa? Sebab sholat awwabin itu artinya sholat jaga iman. Ya. Di kuburan itu ditanya iman. Ya jadi tuh kalau bahasa sekarang ada korelasinya. Ya. Ada benang merah nih antara maghrib sama hidup kita di kuburan. Ya. Itu kita kan kalau meninggal disebut kembali kepada Allah Ta'ala. Awwab namanya, awwabin, orang-orang kembali menghadap Allah Ta'ala. Itu waktu maghrib, waktu orang kembali sama Allah Ta'ala. Maksudnya kembali apa? Maghrib sampai isya, kalau bisa urusan dunia ngasoh dulu. Kan udah dikasih waktu nih. Ini kita beraktivitas dunia, dari ntar kita bubar ngaji nih, yang pulang nih, yang berangkat kerja, yang berangkat dagang, yang usaha, dikasih waktu sehari full sama Allah. 12 jam dari pada subuh sampai sore nanti. Silakan fantashiru fil ard, menyebar di alam dunia, cari nafkah, cari rezeki. Begitu masuk maghrib ya ngasolah. Itu jatah buat Allah dah, maghrib sampai isya. Ya, apalagi itu waktu mustajab. Ya, waktu-waktu penting itu maghrib. Loh kenapa? Karena ngingetin kita dengan alam kubur. Ya. Sholat dah menjelang maghrib, yang ada waktu di rumah ke masjid dah siap-siap sholat maghrib jamaah, wiridan, zikir, ya sholat sunnah, termasuk sholat sunnah awwabin. Kerjain sekalipun 2 rakaat, itu sholat jaga iman. Emang kenapa? Sebab sesuai di kuburan pertama yang ditanya iman. Man rabbuka wa man nabiyuka, katanya iman. Ya udah nggak ditanya, ya dunia mah udah nggak ditanya lagi tuh, mau udah habis, dunia mah udah kelar. Orang ibadah aja nggak ditanya di kuburan. Sholat enggak, puasa enggak, belum ditanya itu. Ditanya pertama iman dulu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa pedoman hidupmu, siapa saudara-saudaramu, itu ditanya. Ya, itu maghrib. Makanya maghrib ya kita manfaatin dah. Yang nggak ngapa-ngapain di rumah nggak usah pulang, di masjid i'tikaf. Ya sholat sunnah, wirid, baca Quran, baca ratib, ya. Penting. Itu buat mengikat hubungan yang kuat sama Allah Ta'ala, supaya iman kita kembali kuat. Itu jadi memperkuat iman di hatinya waktu maghrib sebenarnya. Ya, karena iman besok bakal ditanya di alam kubur. Jadi waktu juga sama disebut awwabin, orang-orang yang kembali menghadap ya Allah. 12 jam tadi kami udah berkecimpung, ya. Sudah beraktivitas dunia kami udah. Sekarang nih maghrib sampai isya nggak lama, sejam 15 menit waktu buat engkau dah gitu. Ya bahkan ntar kalau habis isya dikasih bebas lagi sama Allah Ta'ala. Udah habis isya nih ya, yang mau istirahat silahkan. Masih kurang juga mau nyari dunia, boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Kalau masih kuat ada lagi dunia ya, yang penting mah besok subuh sembahyang lagi gitu. Jadi sebenarnya kita dikasih waktu Pak sama Allah Ta'ala hidup di alam dunia lebih banyak porsi buat ngurusin diri kita. Ya. Sama Allah mah nggak banyak. Sama Allah mah lu cukup laporan sama gue 5 kali aja sehari. Johor laporan, asar, maghrib, isya, subuh laporan, udah itu aja. Ya. Orang kata Nabi, waktu ada sahabat datang sama Nabi dari kampung Arab Badui, namanya orang Badui, datang sama Nabi. Ya. Orang-orang Baduy ini orang-orang kasar deh, ya. Mungkin pernah kita dengar ada orang Baduy datang ke masjid Nabi, katanya dalam masjidnya ada pojokan ngapain? Kencing, pojokan masjid di dalam.
digelincing. Itu sahabat, waduh, pada kesel. Apalagi Sayyidina Umar pengen gablokin itu orang. Cuma ada jangan gani. Memang adatnya mereka seperti itu ya. Orang Arab Baduy datang sama Nabi, ya nggak tanggung-tanggung, langsung to the point. Ngapain? Minta masuk surga. Ya Rasulullah, doain saya biar masuk surga gitu. Ya, dia mah langsung aja dah, agak pakai embel-embel ngomongnya. Masuk surga. Nabi senyum aja. Kata Nabi, kalau mau masuk surga, jaga ibadahmu, jaga sholat. Sholat enggak? Sholat 5 waktu sholat. Alhamdulillah. Sejak aku masuk Islam, aku jaga sholatku. Ramadan puasa enggak? Puasa. Ya, bayar zakat enggak? Ya zakat fitrah, ya alhamdulillah bayar. Bagi haji, bagi haji belum katanya. Ya, belum ada kesempatan ya. Kalau ada kesempatan mampu pergi haji. Itu aja kau jawab ya, kau jaga, kau kerjain istiqomah selama hidup, maka itu jalan menuju surga. Ya. Itu begitu dikata sama Nabi bakal masuk surga nih orang, langsung loncat-loncatan kabur udah, nggak pakai terima kasih lagi, nggak pamitan lagi, langsung lari saking girangnya gitu. Dia kasih tahu sama orang kampungnya bahwa dia termasuk salah satu ahli surga kalau dia menjaga ibadah yang wajib kepada Allah Ta'ala. Ya. Nabi bilang sama sahabat, tuh kalau kalian mau tahu ahli surga tuh dia tuh barusan, ya si Baduy. Kalau dia istiqomah menjaga ibadahnya, maka dia termasuk golongan ahli surga. Jadi porsi kita buat Allah ini gak banyak. Ya. Cuman kadang-kadang waktu buat Allah masih kita ambil juga buat diri kita. Emang manusia gak ada kenyang-kenyangnya ya. Kita gak ada puasnya. Zohor 10 menit dah ya buat Allah Ta'ala. Itu yang 10 menit ya buat Allah Ta'ala. Padahal buat kita berjam-jam dikasih, masih kita pakai juga buat itu ya. Buat diri kita. Itu yang buat Allah kita ambil. Itu asar, salat asar paling 10 menit ukuran kita mah, ya kan? Masih diambil juga jatah Allah buat kita. Buat Allahnya kapan? Padahal yang 10 menit tadi itu menjadi tanda buat kita selamat besok di kuburan. Ya. Kalau tiap sholat cuma 10 menit, Pak. Sholat cuma 5 kali kan? 10 menit, 10 kali 5 berapa? 50 menit, enggak sampai sejam. Kan kalau sejam mah 60 menit ya. Sejam kurang 10 menit itu 50 menit jatah buat Allah. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan dipakai buat kita tuh 50 menit. Tuh yang sisanya berapa? 23 jam 10 menit. Pakai tuh kata Allah buat diri ente. Pakai buat hidup ente, pakai. 23 jam masih kurang juga orang manusia. Bangetan ya. Diambil juga 24 jam waktunya buat dia doang. Enggak pernah sujud, enggak pernah bersimpuh di hadapan Allah, enggak pernah ingat sama Allah yang kasih nikmat. Jatah buat Allah diambil juga. Ya jadi wajar kalau di akhirat dia begitu mati lupa, kagak bawa bekal, dia salah sendiri. Ya, kata malaikat, ente hidup tahu enggak? 23 jam lu dikasih waktu buat ngurusin diri. Yang taruhlah sejam lah. Ya, itu yang 10 menit, yang 10 menit yang sisa buat wiridan sama doa lah misalnya begitu. Yang sejam dipakai juga. Padahal yang sejam itu justru yang 1 jam itu Pak buat menjadi tanda keberkahan 23 jam yang kita gunakan. Ya, yang kita pakai waktu 23 jam buat diri kita itu bakal berkah, bakal baik, bakal manfaat. Kalau yang 1 jam itu kita pakai buat jatahnya Allah Ta'ala. Tapi kalau yang sejam kita pakai juga 24 jam buat diri kita semua, buat Allahnya mana? Makanya bagaimana nggak mau susah hidup? Ya, bagaimana nggak mau berkah? Bagaimana banyak bencana musibah? Ya, jatah buat Allah dipakai juga. Tuh. Itu gitu ya. Kita harus dasari memang manusia begitu. Watak sifat kita begitu ya, serakah. Ya, makanya kehadiran agama lah yang justru mengatur kita. Ya, ini agama penting. Ya, makanya sering saya katakan agama itu jadikan sebagai imam kita, sebagai tuntunan hidup kita, ya sebagai pengatur hidup kita. Ikutin ya kata agama. Nih Johor nih ingat ngasoh dulu, waktunya laporan sama Allah. Ini Johor jatahnya Allah, jangan dipakai gitu. Mau 10 menit kayak apalagi bisa lebih ya, bukan cuma Johor doang.
gobliyah ba'diyahnya kerjain, wiridannya ya, doanya pakai, taruhlah 15 menit dah, johor 15 menit misalnya gitu ya. Itu kalau kita istiqomahin, ntar asar 15 menit, orang kagak lama ya. Justru itu laporan yang setiap waktu itu menjadi pembuka kebaikan buat kita, pintu keberkahan tuh ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya kata penduduk bumi, penduduk satu kampung, satu negeri, amanu, mereka beriman, jaga iman. Itu syarat kita pengen dapat keberkahan, jaga iman. Wattaqau, dan bertakwa, jalanin kewajiban ibadah yang kita mampu ya. Allah juga nggak maksa, yang mampu ya. Orang yang wajib juga yang nggak banyak, cuma sholat doang yang sering kita ketemu. Ya puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, haji sekalipun mampu, kita banyak duit seumur hidup cuma sekali kewajibannya. Ya, tuh. Jadi harta yang begitu banyak disuruh pakai buat kita, ya, yang diminta sama Allah cuma zakat sama buat haji doang. Gitu ya. Gak banyak yang Allah minta, justru banyak porsi-porsi kehidupan dunia ini dikasih buat kita. Ya. Amanu wattaqau, kalau kita jaga iman, jaga ibadah, la fatahna alaihim, atau akan kami buka ya untuk mereka semua apa? Barakatuh, keberkahan hidup, minas sama wal ard. Nanti akan keberasa ya, hidup berkah tuh Pak, sekalipun umur nggak panjang tapi manfaat, harta nggak banyak tapi manfaat, tuh ya, itu namanya berkah. Jadi segala sesuatu yang kita punya kita bisa gunakan buat kebaikan, tuh berkah namanya ya. Tapi kalau panjang dong hidup umur nggak ada ibadahnya, yang nggak berkah itu nggak manfaat ya. Buat apa hidup sampai ratusan tahun kalau nggak ibadah, cuman ngumpulin kayu bakar buat bakar dirinya doang ya, ya buat menyiapin diri bakal diseksa doang, buat apa ya. Makanya para ulama-ulama banyak yang umurnya pendek-pendek ya. Imam Nawawi 45 tahun meninggal, 45 tahun kan masih gagah, boleh dibilang masih segar, masih muda gitu ya, meninggal. Imam Syafi'i 54 tahun, padahal seorang imam besar, meninggal ya. Banyak tuh yang para ulama meninggal di bawah usia 50, nggak sampai ya usia Nabi ya. Karena begitu, itu menunjukkan hidup dalam dunia mau panjang mau pendek sama aja, ujung-ujungannya mati tuh. Bicaranya bukan kuantitas panjang pendeknya umur, tapi kualitasnya. Apa itu supaya berkualitas umur hidup? Pakai buat jalanin kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupain itu ya. Jadi itu baru hidup kita bakal bermakna namanya, bakal manfaat ya. Jadi kita lebih banyak disuruh nyari dunia ya ketimbang jatah buat Allah Ta'ala gitu. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita ibadah perlu bekal, maka dikasih kesempatan sama fantasyiru fil ardh wala tansa nasibaka minad dunya, atau jangan lupakan jatahmu dalam dunia, cari, ambil, manfaatin. Dikasih kita dunia sama Allah ya. Nah, tapi ingat, itu semua kita cari, niatin buat bekal ibadah. Ketika kita nyari ada waktu-waktu jeda istirahat untuk sujud kepada Allah Ta'ala, ya istirahat dulu, sujud, bersimpuh, doa sama Allah Ta'ala biar hidup berkah gitu. Tuh ya. Nah kemudian apalagi di sini kata Habib Usman, kalau kita yakin Allah Ta'ala itu punya sifat hidup ya, dengan hidup yang sejati, sementara kita ya hidup sementara, maka katanya sikap yang harus kita ambil, kita harus banyak ya tawakal pada Allah Ta'ala tuh. Ya senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala. Apa itu tawakal? Serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, ihwalnya juga ada ya. Jadi kita berserah diri, karena memang kita nggak punya apa-apa ya, sampai hidup aja Allah yang kasih di sekarang ya. Kalau modal utama aja hidup Allah yang kasih, ya berarti yang lain penopang hidup, sarana hidup, fasilitas hidup, ya Allah yang kasih semuanya ya. Ternyata semua kita jalanin ya,
kita manfaatin, kita gunakan dengan cara berserah diri sama Allah Ta'ala ya. Yang apa yang Allah suruh jalanin, yang Allah perintah laksanain, yang Allah larang tinggalin, hasilnya serahkan sama Allah yang punya sifat hidup itu ya. Karena kita juga emang hidup gak pernah mesen ya, gak pernah mesen, gak pernah minta kita sama Allah Ta'ala. Emang Allah pilih kita jadi manusia hidup di alam dunia seperti ini sekarang. Makanya cari tahu kenapa ya saya diciptakan jadi manusia sama Allah. Padahal Allah mampu ciptakan saya jadi kambing. Kita sana kata diciptakan jadi kambing sama Allah, Allah mampu. Mau jadi batu, Allah mampu. Mau jadi pohon, Allah mampu. Tapi kenapa ya dipilih sama Allah jadi manusia? Oh, berarti ini makhluk pilihan saya. Tuh. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih saya jadi manusia. Enggak jadi batu, enggak jadi hewan, enggak jadi tumbuhan, jadi manusia, makhluk mulia dan istimewa. Berarti nikmat, ingat nikmat sama Allah tuh ya, nikmat jadi manusia, syukurin itu, gitu ya. Kenapa? Ini ya manusia makhluk yang diutamain sama Allah ya, makhluk yang dibela sama Allah. Ketika malaikat menolak keberadaan kita, tapi Allah yang bela kita. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, aku lebih tahu ketimbang kalian. Jadi diam-diam aja. Aku menciptakan manusia, ini urusanku sebagai pencipta. Malaikat ditegur begitu, nggak berani. Bahkan setelah Nabi Adam jadi sosok sebagai manusia, malaikat seluruhnya tanpa terkecuali dari langit pertama sampai langit ketujuh, seluruh malaikat usjudu li Adam atau sujud semua sama Adam. Kasih penghormatan. Ya, kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Bukan dengan hormat, ya, bukan dengan meletakkan tangan di dada, tapi sujud, padahal sujud buat Allah doa. Lihat tuh, jatah Allah, ya, namanya sujud. Kita nggak boleh sujud sama makhluk ya Pak ya, haram kita sujud sama makhluk. Tapi lempengan malaikat ya kepada Nabi Adam, penghormatannya sujud. Itu sebuah isyarat manusia makhluk istimewa, makhluk mulia, makhluk yang dibanggakan sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi manusia, dikasih panca indera yang lengkap dan sempurna, organ tubuh yang sempurna, dikasih akal yang sempurna. Itu kita syukur dulu jadi manusia. Udah gitu nggak cukup jadi manusia, alhamdulillah ya Allah dikasih iman, kasih ilmu ya Allah. Bukan cuma jadi manusia saya, juga Engkau kasih iman, Engkau kasih ya petunjuk ya beragama Islam saya, agama yang Kau ridhoi, agama yang Kau akui dunia akhirat. Alhamdulillah saya jadi muslim, punya iman kepada Engkau ya Allah. Tuh nikmat lagi. Ya, sebab kalau nggak punya itu sempurna doang, tumaradana wasfala safilin. Kita kalau nggak punya iman, nggak punya Islam, lebih hina nanti dari hewan. Tapi kita dipilih sama Allah, dikasih iman. Syukurin lagi tuh punya itu. Ya. Udah gitu ditaruhnya di akhir zaman kita paling belakangan ya. Oh, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang udah ribuan tahun. Ya, berarti saya sekarang nih jadi umatnya Nabi Muhammad kalau begitu. Alhamdulillah Nabi Muhammad nabi yang disayang sama Allah Ta'ala. Jadi kita ikut disayang sama Allah Ta'ala. Ummatun marhumah, umat yang disayang sama Allah Ta'ala. Coba kalau kita mikirin begitu tuh nikmat Allah, Masya Allah. Kita akhirnya bingung syukurnya pakai apa nih ya Allah. Kalau sujud cuma 5 kali doang kita nggak mau, malu. Ya, dipanggil hayya 'alas shalah, dipanggil. Ya, kalau kita mau merenung ya Allah, nikmat Allah nggak pernah berhenti sama kita. Timbang sujud 5 kali, malu, jadi pengen nambah. Malam akhirnya dia bangun sujud lagi. Untuk apa? Berterima kasih ya Allah. Gitu. Makanya para aulia akhirnya menghabiskan hidupnya, bukan waktunya ya, hidupnya buat Allah Ta'ala semua. Yang mana Pak? Mereka sadar nggak bakal bisa dia mensyukuri nikmat Allah dengan sehebat dan sebanyak apapun ibadah mereka. Nggak bakal bisa kebayar. Itu ya. Nah Allah makanya nggak minta buat kita ngitungin nikmat. Kita mau sujud aja, nggak usah dah sampai ya kayak orang-orang soleh tengah malam dari maghrib sampai subuh sujudnya nggak ngaso-ngaso. Gak usah, lu mah ukuran lu ya orang-orang 5 kali aja udah kata Allah. Zohor lu ada di situ sujud, asar ada di situ, cukup itu kata Allah. Segitu doang, masih nggak mau. Ya, nah terus kapan mau syukur sama nikmat Allah?
Makanya kita ngaji itu buat ngingetin diri kita bahwa kita punya tugas sama iya ya. Bisa hidup sekarang, napas dari siapa? Bayar gak kita napas? Dari mulai kita keluar dari rahim ibu kita sampai gini hari nggak pernah ada ya pajak napas. Kalau tanah rumah pasti dipajakin kita ya. Tapi napas, jantung bisa berdenyut, paru-paru bisa bekerja, ngatur oksigen, ngatur darah, ngatur makanan, semua lengkap, mata, kuping, semua dikasih sama Allah. Bayar gak kita? Ya, diminta gak kita tiap bulan? Pajak ini, pajak napas, pajak mata, pajak kuping. Wah, bangkrut kita harus bayar pajaknya. Tapi semua nggak usah, gratis kata Allah. Pakai, manfaatin. Ya, aku minta satu doang. Sujud sehari semalam 5 kali aja sujud. Udah cukup gitu. Ya, kita banyak yang ya. Itu manusia begitu, Pak. Jadi besok makanya ketika manusia dimasukkan ke neraka jahanam, dia tidak akan nolak dan gak bisa protes, bahkan malu, masukkan neraka dalam keadaan tertunduk malu. Ya Allah, emang pantas saya dibakar, saya disiksa, saya diazab. Kenapa? Disuruh sujud cuma 5 kali saya nggak mau. Ya, jadi setiap manusia dilempar ke dalam api neraka jahanam sama malaikat, nggak ada satu pun yang protes. Malaikat karena masih dibakar, nggak berani ngomong begitu. Kenapa? Mereka sadar di alam dunia saat ini mereka lalai. Ya. Kan kata malaikat, lu kan hidup ya di alam dunia enggak disuruh ngitung nikmat, enggak disuruh mengkalkulasikan nikmat Allah, kagak, syukurin doang. Syukur ngapain sih? Sujud 5 kali sehari semalam. Oh enggak masih. Ya wajar kalau Allah suruh masuk neraka. Terima kasihnya mana gitu. Ya. Orang Pak punya jasa sama kita nggak ucapin terima kasih sama dia. Itu kita dikapokin, enggak bakal lagi kita ditolong atau dibantu ya. Kagak ada terima kasihnya gitu tuh. Itu bahasa manusia begitu. Apalagi Allah yang nikmatnya dari mulai kita belum jadi orang sampai sekarang. Ya, enggak pernah putus, enggak pernah berhenti tiap waktu. Ya. Makanya di sini Habib Usman ketika disuruh kita berserah diri sama Allah Taala, disuruh kenalin ya bahwa ente sadar ya, hidup bukan punya ente. Ini fasilitas yang ada yang ente rasain, sekalipun kita punya rumah bagus, kendaraan, duit banyak, jabatan. Ingat, itu semua punya Allah Ta'ala. Lu cuma punya hak pakai doang, pakai itu. Bukan punya hak milik ya, hak milik semua punya Allah Ta'ala. Besok bakal diambil lagi. Dalam waktu hitungan detik semua bisa diambil sama Allah dari diri kita tanpa kita bisa menolak dan bisa menghindar. Nah, makanya ya alhamdulillah ini kita bisa hadir majelis taklim, bisa ngaji sore kemari, bisa hadir acara-acara agama biar dengar nasihat supaya di diri kita, hati kita, jiwa kita ada pengingatnya. Sebab kalau nggak ada yang ngingetin, manusia akan lupa sama dirinya sendiri. Kenapa? Sebab dibisikin sama nafsunya, sama setan. Nikmatin dunia, besok mah udah mati mah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mumpung masih sehat lo, mumpung masih muda lo, mumpung masih hidup lo, nikmatin udah. Urusan besok mah gampang, kata setan. Ya, di akhirat mah gampang, itu mah nomor sekian. Lagi kan akhirat juga baru cerita doang. Hati-hati ya. Itu bisikan-bisikan musuh begitu tuh. Kita dibisikin buat menikmati dunia, buat senang-senang ya di alam dunia tanpa sadar bahwa besok kita mati harus bawa 2 hal yang penting. Amanu wa taqau. Iman sama Allah dan ibadah yang kita jalani. Baru tuh hidup bakal bermakna. Ya, hidup sekalipun sebentar, enggak lama di alam dunia. Ya masih muda udah meninggal baru 40 tahun. Tapi sejak akil balik sampai meninggalnya nggak pernah ditinggalkan ibadah, istiqomah terus. Yang dia bisa, yang dia mampu dia jalani. Itu hidupnya sekalipun sebentar nggak lama, tapi bermakna. Itu namanya orang yang udah mati, tapi pahalanya terus jalan. Kenapa? Sebab Allah tahu ini orang ketika hidupnya dimanfaatkan dengan baik. Allah kasih balasan nggak bisa habis. Ya ghairu mamnun. Nah, makanya ini ya pembahasan tauhid ya sebenarnya bukan hanya kita untuk mengenal akan sifat-sifat Allah saja ya, tapi juga sekaligus buat mengenal diri kita, buat mengetahui hidup kita, buat bimbing jalan hidup kita ya, supaya terarah, supaya benar, supaya tahu tujuan yang pasti ya, sehingga
kapanpun kita dipanggil menghadap Allah Ta'ala, mau nanti, mau entar, mau besok, mau lusa, ya, tapi kita sudah persiapkan diri kita dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Ta'ala dan dengan ibadah yang kita kerjakan saat ini, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa istiqomah, ya, menjalani hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita, Allah berikan kemampuan kita bisa ibadah, dan juga Allah jauhkan kita, Allah lindungi kita dari berbagai macam mara bahaya, ya, dari musibah, dari bencana, ya, baik musibah dunia ataupun musibah akhirat, sehingga besok hidup dan kehidupan kita membawa kita menjadi kehidupan yang selamat dan bahagia sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya, bisa menambah, ya, kekuatan iman kita dan istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim